Langkah pertama dalam kesendirian malam itu, langit tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, seakan menangisi kepergian seorang pria yang begitu dicintai keluarganya. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, suara tangisan lirih menggema. 4 anak kecil berkumpul di sekitar tubuh ibunya yang bersimpuh. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Sekarang kita tinggal berempat, Bu? Suara lirih si bungsu, Adit, menggema di antara isakan yang tertahan. Siti, wanita yang kini menyandang status janda, mengusap air matanya dengan ujung kerudung lusuhnya. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena kesedihan yang menggelayut, tetapi juga ketakutan akan masa depan. Suaminya, Bagas, telah pergi untuk selamanya akibat penyakit yang tak terobati. Kini, beban hidup yang berat sepenuhnya berada di pundaknya. Siti menatap anak-anaknya satu persatu. Tia, si sulung yang baru berusia 14 tahun, tampak berusaha tegar meski matanya masih sembab. Fajar, anak kedua berusia 10 tahun, menggenggam tangan ibunya erat, seakan meminta kepastian bahwa mereka tidak akan terlantar. Lalu ada Dina, gadis mungil berusia 7 tahun yang masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dan Adit, si bungsu berusia 4 tahun, hanya bisa memeluk kaki ibunya, mencari kehangatan yang kini terasa semakin pudar. Siti menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Ia tahu, tangisan tidak akan mengubah keadaan. Kita harus kuat, Nak, bisiknya. Ibu akan berusaha sekuat tenaga supaya kalian tetap bisa makan dan sekolah. Namun, jauh di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana caranya? Langkah awal dalam ketidakpastian keesokan paginya. Setelah mengantarkan anak-anak ke sekolah, Siti berjalan menyusuri jalanan berdebu di pasar tradisional. Dahulu, sebelum menikah, ia pernah membantu ibunya berjualan kue. Mungkin, ia bisa mencoba berjualan lagi. Dengan modal yang tersisa dari uang peninggalan suaminya, ia membeli beberapa bahan untuk membuat kue tradisional. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Siti mulai membuat kue. Tangannya bekerja cekatan, meskipun pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran. Pukul 3 dini hari, ia sudah selesai membuat puluhan kue klepon dan lemper. Dengan harapan besar, ia pergi ke pasar untuk menjajakan dagangannya. Namun, tak semudah yang ia kira. Para pedagang lain sudah memiliki pelanggan tetap, sementara ia hanyalah seorang pendatang baru. Berkali-kali ia ditolak, hingga akhirnya seorang wanita tua penjual nasi uduk bersedia menitipkan kuenya. Saya tak bisa jamin laku, tapi saya coba bantu. Ya, kata wanita itu dengan senyum ramah. Siti mengangguk penuh terima kasih. Ini mungkin bukan awal yang besar, tapi setidaknya ada peluang. Ujian yang menghampiri hari demi hari berlalu, dan Siti terus berjuang. Penghasilannya masih jauh dari cukup, tapi setidaknya anak-anaknya tidak kelaparan. Namun, masalah lain mulai muncul. Biaya sekolah Tia mulai menunggak. Jika tidak segera dibayar, Tia terancam dikeluarkan. Siti merasa buntu. Ia mencoba mencari pekerjaan tambahan, tetapi banyak pekerjaan yang menolak wanita sepertinya, tanpa pengalaman dan tanpa pendidikan tinggi. Suatu malam, saat sedang merapikan sisa kue yang tidak terjual, Tia menghampiri ibunya. Ibu, aku bisa berhenti sekolah dulu, katanya lirih. Siti terkejut. Kenapa bicara begitu, Nak? Aku bisa bantu ibu berjualan, jawab Tia. Daripada ibu terlalu capek, dan kita masih kekurangan uang. Air mata menggenang di pelupuk mata Siti. Ia tidak ingin anaknya mengorbankan masa depan. Tapi ia juga tahu, jika tidak segera menemukan solusi, keadaan mereka akan semakin sulit. Dengan berat hati, ia mendatangi kepala sekolah Tia dan memohon keringanan. Beruntung, kepala sekolah bersedia memberikan waktu tambahan untuk pembayaran. Namun, ujian tak berhenti di situ. Suatu hari, Adit jatuh sakit. Demamnya tinggi, dan tubuh kecilnya menggigil. Siti panik, tapi ia tak punya cukup uang untuk membawa anaknya ke dokter. Malam itu, ia hanya bisa mengompres dahi anaknya dengan air hangat, sambil berdoa agar keajaiban datang. Dalam keheningan malam, Tia menghampiri ibunya dan menyerahkan sesuatu, selembar uang Rp50.000. Aku dapat dari teman-teman di sekolah. Mereka tahu Adit sakit, jadi mereka iuran buat bantu kita, kata Tia dengan suara bergetar. Siti tertegun. Matanya berkaca-kaca.
Ia memeluk anak sulungnya erat. "Terima kasih, Nak," bisiknya. Dengan uang itu, Siti bisa membawa Adit ke puskesmas. Syukurlah, demamnya bukan sesuatu yang serius, hanya kelelahan dan kurang gizi. Tapi kejadian itu semakin menyadarkannya bahwa ia harus berusaha lebih keras lagi. Harapan yang mulai bersinar. Dengan tekad yang lebih kuat, Siti mulai mencari cara agar dagangannya lebih laku. Ia mencoba menawarkan langsung ke beberapa warung, bahkan ke sekolah tempat anak-anaknya belajar. Sedikit demi sedikit, dagangannya mulai dikenal. Suatu hari, seorang pemilik kantin sekolah menawarkan kerjasama. "Bu Siti, bagaimana kalau ibu memasok kue untuk kantin saya setiap hari? Saya lihat kue buatan ibu enak, pasti banyak yang suka," kata wanita itu. Siti hampir tak percaya. Ini adalah kesempatan yang ia butuhkan. Dengan penuh semangat, ia menyanggupi. Kini, setiap hari ia bisa menjual lebih banyak kue. Penghasilannya mulai meningkat. Meskipun masih harus berhemat, setidaknya ia bisa membayar tunggakan sekolah Tia, membeli makanan yang lebih layak untuk anak-anaknya, dan sedikit menabung untuk masa depan. Pada suatu malam, saat sedang duduk di ruang tengah, Tia menghampiri ibunya dan memeluknya erat. "Ibu hebat," katanya. Siti tersenyum, matanya kembali berkaca-kaca. "Kita semua hebat, Nak," bisiknya. "Kita bisa melewati semua ini bersama." Meskipun perjalanan masih panjang, untuk pertama kalinya sejak kepergian suaminya, Siti merasa ada harapan. Ia sadar, hidup tak akan pernah mudah. Tapi ia juga tahu, selama ia memiliki cinta dan semangat untuk anak-anaknya, tak ada yang tak mungkin. Di dalam kegelapan, cahaya kecil mulai bersinar. Dan Siti berjanji, ia tak akan pernah berhenti berjuang. Ujian yang kian berat, hujan turun deras malam itu. Angin berembus kencang, menerbangkan daun-daun kering dan membuat atap rumah kecil Siti berderit. Di dalam ruangan yang remang-remang, Siti duduk di sudut kamar, memeluk lututnya erat. Matanya sembab, air mata mengalir tanpa suara. Hari itu adalah hari terburuk dalam hidupnya sejak kepergian Bagas. Siang tadi, ia menerima surat dari sekolah Tia. Batas waktu pembayaran uang sekolah sudah habis, dan jika ia tidak segera melunasi tunggakan, Tia akan dikeluarkan. Siti sudah mencoba meminta kelonggaran, tapi sekolah hanya bisa memberi waktu 1 minggu lagi. Jika tidak, anak sulungnya harus berhenti sekolah. Seakan itu belum cukup. Warung tempat ia menitipkan kue tiba-tiba menolak dagangannya. "Maaf, Bu Siti, tapi pelanggan kami lebih suka beli dari pemasok yang lain. Lebih murah," kata pemilik warung itu tanpa rasa bersalah. Siti hanya bisa terdiam. Ia tak punya pilihan lain selain membawa pulang dagangannya yang tak terjual. Malam itu, anak-anaknya makan kue sebagai pengganti nasi. Tia yang biasanya ceria, kini hanya diam. Fajar dan Dina pun makan dalam diam, sesekali mencuri pandang ke arah ibu mereka. Tapi yang paling membuat hati Siti hancur adalah Adit. Bocah kecil itu menatap kuenya lama sebelum bertanya dengan polos, "Ibu, besok kita bisa makan nasi, kan?" Siti hanya tersenyum, meskipun dadanya terasa seperti dihantam batu. "Iya, Nak. Besok pasti ada nasi," jawabnya, meskipun ia sendiri tak tahu dari mana harus mendapatkan uang untuk membeli beras. Malam itu, Siti menangis tanpa suara. Ia merasa gagal. Diterpa kejamnya dunia pagi harinya. Dengan sisa uang yang ada, Siti membeli bahan kue seadanya. Kali ini, ia mencoba menjual langsung ke jalan, berkeliling dari satu rumah ke rumah lain. Namun, kebanyakan orang hanya menggelengkan kepala atas menutup pintu tanpa sepatah kata pun. Setelah hampir 3 jam berjalan kaki, ia hanya berhasil menjual beberapa kue. Kakinya pegal, tubuhnya lelah, tapi ia tak boleh menyerah. Ia tahu, jika ia pulang dengan tangan kosong, anak-anaknya tak akan punya makanan malam nanti. Ketika hampir putus asa, seorang pria paruh baya mendekatinya. "Bu, saya kasihan melihat ibu. Saya ada pekerjaan untuk ibu. Mau?" Siti menatap pria itu penuh harapan. "Pekerjaan apa, Pak?" Pria itu tersenyum samar. "Malam ini, datang saja ke warung saya di ujung gang. Kita bisa bicara lebih lanjut." Siti mengangguk tanpa berpikir panjang. Ini kesempatan yang ia butuhkan. Namun, begitu tiba di warung malam itu, ia baru menyadari maksud sebenarnya. "Kau wanita sendirian, kan?"
kata pria itu. Suaranya berubah licik. Aku bisa kasih kau banyak uang, asal kau mau menemani lelaki yang datang ke sini. Siti mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Tidak, Pak, saya hanya mencari pekerjaan yang halal, ucapnya tegas. Pria itu tertawa sinis. Kalau begitu, selamat menderita. Dengan hati hancur, Siti pergi dari sana. Ia merasa jijik, marah, dan semakin terpuruk. Di perjalanan pulang, hujan mulai turun. Siti berjalan tanpa peduli, air matanya bercampur dengan air hujan. Dunia ini begitu kejam. Kehilangan yang menyayat hati setelah malam yang penuh kesedihan itu, cobaan lain datang menghantam. Adit kembali sakit, kali ini lebih parah. Tubuh mungilnya panas, napasnya tersengal. Siti mencoba menurunkan panasnya dengan kompresan, tapi demamnya tak kunjung turun. Ibu dingin, bisik Adit dengan suara lemah. Siti panik. Ia ingin membawa anaknya ke dokter, tapi ia tidak punya uang. Ia mencoba meminta bantuan tetangga, tapi mereka pun sedang kesulitan. Akhirnya, dengan hati berat, ia pergi ke rumah seorang rentenir yang terkenal kejam. Aku butuh uang untuk bawa anakku ke dokter, katanya dengan suara bergetar. Rentenir itu tertawa. Kau bisa pinjam, tapi dengan bunga besar. Siti tak peduli. Ia menandatangani perjanjian tanpa berpikir panjang. Dengan uang itu, ia membawa Adit ke dokter. Namun, sesampainya di sana, dokter menggeleng pelan. Ibu, terlambat, anak ibu terkena infeksi paru-paru, dan dia sudah sangat lemah. Dunia terasa runtuh di sekeliling Siti. Tidak mungkin. Adit tidak boleh pergi. Ia masih terlalu kecil. Ia masih harus tumbuh besar. Siti mengguncang tubuh kecil itu. Adit, bangun. Nah, ibu janji kita akan makan nasi besok. Ibu janji akan bekerja lebih keras. Bangun, nak. Tapi tubuh kecil itu tak lagi bergerak. Siti menjerit. Ia memeluk anaknya erat, menangis histeris. Hujan turun di luar, seakan menangisi kepergian bocah kecil yang bahkan belum sempat menikmati hidup. Titik terendah pemakaman Adit berlangsung sederhana. Tak ada sanak saudara yang datang. Hanya Siti, Tia, Fajar, dan Dina yang berdiri di sisi kuburan kecil itu. Tia menangis diam-diam, Fajar menggenggam tangan ibunya erat. Sementara Dina terlalu kecil untuk mengerti bahwa adiknya tidak akan kembali. Siti hanya berdiri kaku. Matanya kosong. Ia merasa separuh jiwanya ikut terkubur bersama Adit. Malam itu, ia hanya duduk di sudut kamar, menatap tempat tidur kecil yang kini kosong. Ia merasa lelah. Terlalu lelah. Untuk pertama kalinya, ia berpikir untuk menyerah. Untuk meninggalkan semuanya. Namun, suara kecil memanggilnya. Ibu. Dina berdiri di ambang pintu, matanya sembab. Ibu jangan pergi juga, ya? Suara kecil itu bergetar. Siti menatap anak-anaknya yang lain. Mereka masih ada. Mereka masih membutuhkan ibunya meski hancur, meski sakit, ia tidak boleh menyerah. Dalam kegelapan, ia menggenggam tangan anak-anaknya erat. Ibu tidak akan pergi, nak? Bisiknya. Kita harus bertahan untuk Adit, untuk kita semua. Dan di tengah kesedihan yang menyesakan, ia berjanji, meski dunia semakin kejam, ia akan terus berjuang. Duka yang tak berujung. Malam itu, udara terasa begitu dingin. Hujan yang baru saja reda meninggalkan bau tanah basah, tapi rumah kecil Siti masih terasa pengap. Kesunyian semakin menyiksa sejak kepergian Adit. Tidak ada lagi suara tawa kecilnya, tidak ada lagi rengekannya meminta pelukan sebelum tidur. Siti duduk di sudut kamar, menatap tempat tidur kecil yang kosong. Selimut biru kecil yang dulu digunakan Adit masih terlipat rapi. Setiap kali menatapnya, dadanya terasa semakin sesak. Tia, Fajar, dan Dina juga merasakan kekosongan itu. Mereka masih sering menunggu Adit berbicara, masih sering menoleh ke arah tempat tidurnya seolah-olah ia akan kembali. Tapi yang tersisa hanyalah bayangan dan kenangan yang terus menghantui. Malam-malam setelah pemakaman Adit, Siti sering terbangun. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat wajah kecil Adit yang pucat saat dokter mengatakan bahwa ia sudah tidak ada. Ia merasa bersalah, merasa gagal menjadi seorang ibu. Jika saja ia memiliki uang untuk membawanya ke dokter lebih cepat.
Jika saja ia bisa memberinya makanan yang lebih layak. Jika saja ia bisa melindunginya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menutup mulutnya agar tidak terdengar anak-anaknya. Tapi isak tangis itu begitu dalam hingga mengguncang seluruh tubuhnya. Hutang yang menjerat. Pagi itu, ketukan keras di pintu membangunkan Siti. Ibu Siti. Cepat keluar. Suara laki-laki terdengar kasar. Dengan langkah gontai, Siti membuka pintu. Di hadapannya berdiri dua pria bertubuh besar dengan wajah dingin. Sudah jatuh tempo. Salah satu dari mereka berkata, "Mana uangnya?" Jantung Siti berdegup kencang. Ia tahu ini akan terjadi. Sejak meminjam uang dari rentenir, ia selalu dihantui ketakutan. Saya belum punya uangnya." Suaranya hampir berbisik. "Tolong beri saya waktu lagi. Saya janji akan membayarnya." Pria itu tertawa sinis. "Kami sudah memberi waktu, Bu. Sekarang bayar, atau kami ambil barang di rumah ini." Siti panik. Tidak ada barang berharga di rumahnya. Hanya ada perabotan sederhana, kasur usang, dan pakaian seadanya. Melihat Siti tidak bisa membayar, salah satu pria itu berjalan masuk dan meraih sesuatu dari meja kecil di sudut ruangan. Itu adalah foto Bagas dan Adit, satu-satunya kenangan yang tersisa. "Tolong, jangan ambil itu." Siti memohon. Pria itu hanya tertawa dan membuangnya ke lantai dengan kasar hingga bingkainya pecah. Melihat itu, Tia berlari menghampiri ibunya dan memeluknya erat. "Tolong, jangan sakiti ibu kami," isaknya. Pria itu menatap Tia sejenak sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Siti. "1 minggu. Jika kau tidak bayar, kami akan ambil rumah ini." Setelah mereka pergi, Siti berlutut di lantai, memunguti pecahan kaca dengan tangan gemetar. Luka kecil muncul di jarinya, tapi ia tidak peduli. Yang lebih sakit adalah hatinya. Tia berjongkok di samping ibunya, membantu memunguti pecahan kaca sambil menahan air mata. "Ibu, kita harus bagaimana?" Suaranya bergetar. Siti menatap anak sulungnya. Di usianya yang baru 14 tahun, ia sudah harus menghadapi beban yang terlalu berat. "Kita akan mencari jalan, Nak," bisik Siti. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tidak tahu apakah masih ada jalan keluar. Tawaran yang menghancurkan hati. Hari itu, Siti berkeliling mencari pekerjaan. Ia tidak lagi menjual kue karena modalnya sudah habis. Ia mencoba melamar sebagai buruh cuci di rumah-rumah orang kaya, tetapi tidak ada yang mau menerima seorang janda tanpa pengalaman kerja. Ketika hampir putus asa, seorang wanita kaya yang melihatnya di pasar memanggilnya. "Saya butuh pembantu," katanya singkat. "Tapi kalau bekerja di rumah saya, kau harus tinggal di sana. Tidak boleh bolak-balik." Siti tertegun. Itu berarti ia harus meninggalkan anak-anaknya. "Anak-anak saya, bagaimana dengan mereka?" tanyanya lirih. "Itu urusanmu," jawab wanita itu acuh tak acuh. "Kalau tidak mau, masih banyak yang lain." Siti menunduk. Ini mungkin satu-satunya kesempatan mendapatkan uang untuk membayar hutang, untuk menyelamatkan rumah mereka. Tapi meninggalkan anak-anaknya. Bagaimana mereka akan bertahan tanpa dirinya? Ketika ia pulang dan menceritakan tawaran itu, Fajar yang sejak tadi diam tiba-tiba berseru, "Jangan pergi, Bu." Siti menatap anak lelakinya yang baru berusia 10 tahun. Matanya penuh ketakutan. "Ibu tidak ingin pergi, Nak," kata Siti pelan, suaranya bergetar. "Tapi kalau ibu tidak bekerja, kita bisa kehilangan rumah ini." Tia menggigit bibirnya, menahan tangis. "Kami bisa bertahan, Bu. Kami bisa belajar mandiri." Dina yang masih kecil ikut memeluk ibunya. "Ibu jangan pergi." Suaranya lirih. Siti merasa dadanya seperti dihancurkan berkali-kali. Haruskah ia memilih pekerjaan dan kehilangan waktu bersama anak-anaknya? Atau tetap di rumah dan membiarkan mereka terlantar? Ia ingin menyerah. Ia ingin semua ini berakhir. Namun, saat ia menatap wajah-wajah kecil yang masih menggantungkan harapan padanya, ia tahu ia tidak boleh menyerah. Dengan air mata berlinang, ia memeluk anak-anaknya erat. "Ibu akan mencari cara lain," bisiknya. "Ibu tidak akan meninggalkan kalian." Pengorbanan yang menyayat hati. 2 hari kemudian, Siti mengambil keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia menjual cincin pernikahannya.
Cincin yang dulu disematkan Bagas di jarinya dengan penuh cinta. Cincin yang menjadi saksi perjalanannya bersama pria yang paling ia cintai. Ketika emas itu berpindah tangan di toko perhiasan, Siti merasa seperti menjual bagian dari dirinya sendiri. Namun, dengan uang itu, ia bisa membayar sebagian hutang dan membeli makanan untuk anak-anaknya. Malam itu, ia menatap tangannya yang kini kosong. Bagas, aku sudah kehilanganmu. Sekarang aku juga kehilangan simbol cinta kita. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tia, yang memperhatikan ibunya sejak tadi, mendekat dan memeluknya dari belakang. Ibu, aku janji suatu hari nanti, aku akan membelikan ibu cincin yang lebih bagus, bisiknya. Siti menggigit bibirnya, berusaha menahan isakan. Yang ibu butuhkan bukan cincin, nak, katanya. Yang ibu butuhkan adalah kalian tetap ada di sisi ibu. Malam itu, mereka tidur berpelukan, mencoba mencari kehangatan di tengah dinginnya dunia yang terus menguji mereka. Kesedihan yang tak pernah usai. Hidup tidak menjadi lebih mudah. Meski sebagian hutang telah dibayar, rentenir tetap datang menagih sisa uang yang belum dilunasi. Siti harus bekerja lebih keras, tapi tubuhnya semakin lemah. Suatu hari, saat sedang berjalan pulang dari mencuci pakaian di rumah orang, kepalanya tiba-tiba berputar. Pandangannya menjadi gelap, dan ia jatuh tersungkur di jalan. Ketika ia sadar, ia sudah berada di rumah, dengan Tia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Ibu harus makan lebih banyak, kata Tia dengan suara bergetar. Ibu terlalu kurus. Siti tersenyum lemah. Ibu baik-baik saja, nak. Tapi dalam hati, ia tahu tubuhnya semakin rapuh. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Namun, satu hal yang pasti, selama ia masih bernapas, ia tidak akan berhenti berjuang. Untuk Tia, untuk Fajar, untuk Dina, dan untuk mengenang Adit yang sudah pergi terlalu cepat. Malam itu, Siti memandang langit. Bagas, Adit, jaga kami dari sana, bisiknya. Aku akan terus bertahan, meskipun dunia ini semakin kejam. Hujan turun perlahan. Seakan langit pun ikut menangisi nasib seorang ibu yang tak pernah lelah berjuang. Air mata yang tak pernah kering. Malam itu, hujan turun lagi. Seolah langit pun ikut menangisi perjalanan hidup Siti yang semakin berat. Dalam ruangan sempit yang hanya diterangi lampu minyak, ia duduk di pojok kamar, menatap anak-anaknya yang sudah terlelap. Dina memeluk boneka lusuhnya, sementara Tia masih sesekali bergerak gelisah dalam tidurnya. Fajar menggigil. Meskipun sudah diselimuti kain tipis, Siti menghela napas panjang. Sudah 3 hari mereka hanya makan nasi dan garam. Beras yang ia beli dengan uang dari cincin pernikahannya sudah hampir habis. Ia tidak tahu harus berbuat apa besok. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada sumber penghasilan. Ia mencoba bertahan, tapi tubuhnya semakin lemah. Kadang-kadang, saat berdiri terlalu lama, pandangannya berputar dan ia harus berpegangan pada sesuatu agar tidak jatuh. Namun, yang lebih menyakitkan dari rasa lapar adalah rasa bersalah. Ia merasa gagal menjadi seorang ibu. Seharusnya anak-anaknya tidak perlu menderita seperti ini. Seharusnya mereka bisa makan dengan layak, tidur di tempat yang nyaman, dan sekolah dengan tenang. Tapi kenyataan berkata lain. Siti menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menahan tangis, tapi air matanya mengalir juga. Ia menangis dalam diam, agar anak-anaknya tidak terbangun. Pilihan yang menyesakkan. Keesokan harinya, Siti kembali mencari pekerjaan. Kali ini, ia pergi lebih jauh, berharap ada orang yang mau memberinya pekerjaan, meski hanya sekadar mencuci pakaian atau menyapu halaman. Namun, dimanapun ia mengetuk pintu, jawabannya tetap sama, "Maaf, kami tidak membutuhkan bantuan." "Maaf, saya sudah punya pembantu." "Maaf, saya tidak bisa membayar." Hari semakin siang, dan perutnya semakin perih karena belum makan. Saat itulah ia melewati sebuah rumah besar di ujung jalan. Seorang wanita berusia sekitar 50-an berdiri di depan pagar, menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau butuh pekerjaan?" tanyanya langsung. Siti mengangguk cepat. "Iya, Bu. Apa saja, asalkan halal." Wanita itu melipat tangan di dada, menatap Siti dari ujung kepala hingga kaki. "Aku butuh seseorang untuk merawat ibuku yang sedang sakit. Tapi ini pekerjaan berat."
Ibuku sudah tua, sering marah-marah, dan sulit diurus. Kalau kau kuat, aku akan menggajimu, tapi kau harus tinggal di sini. Jantung Siti berdegup kencang. Lagi-lagi ia dihadapkan pada pilihan yang sama, mendapatkan uang dengan meninggalkan anak-anaknya, atau tetap bersama mereka dalam kelaparan. Ia mengepalkan tangan. Ia tidak bisa meninggalkan mereka. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan mereka mati kelaparan. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Bolehkah saya pulang setiap malam?" Wanita itu menggeleng. "Tidak bisa. Kau harus ada di sini setiap saat." Siti menunduk, menahan tangis yang ingin pecah. Ia ingin menolak, tapi suara Adit kembali terngiang di kepalanya. "Ibu, besok kita bisa makan nasi, kan?" Dengan berat hati, ia akhirnya berkata, "Saya terima, Bu." Wanita itu mengangguk puas. "Bagus. Mulai malam ini, kau bekerja di sini." Perpisahan yang menyayat hati. Malamnya, Siti pulang untuk mengemasi barangnya. Ketika ia memberitahu anak-anaknya bahwa ia harus bekerja dan tinggal di rumah orang lain, tangisan pun pecah. "Ibu jangan pergi." Fajar memeluknya erat. "Kami bisa bertahan. Kami bisa cari uang bersama-sama." Tia menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. "Ibu, kalau ibu pergi, siapa yang akan menjaga kami?" Dina yang masih kecil hanya menangis tanpa mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Siti ingin membatalkan keputusannya saat itu juga. Ia ingin mengatakan bahwa ia akan tetap tinggal, bahwa mereka akan melewati semua ini bersama. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana mereka bisa bertahan tanpa makanan? Ia mengusap kepala anak-anaknya satu persatu. "Ibu janji ini hanya sementara. Ibu janji akan kembali." Tia menunduk, suaranya lirih. "Jangan terlalu lama, Bu." Malam itu, Siti pergi dengan hati yang hancur. Di sepanjang perjalanan menuju rumah majikannya, air matanya terus mengalir. "Tuhan, aku mohon lindungi anak-anakku." Derita di tempat kerja. Pekerjaan Siti ternyata lebih berat dari yang ia bayangkan. Ibu majikannya sudah tua dan sering berteriak tanpa alasan. Jika makanannya tidak sesuai selera, ia akan membanting piring. Jika Siti sedikit terlambat mengganti pakaiannya, ia akan mencubit lengan Siti hingga lebam. "Aku membayarmu untuk bekerja, bukan untuk bersantai," bentaknya suatu malam. Siti hanya bisa menunduk. Ia menahan sakit, menahan marah, dan menahan air mata. Ia ingin pergi. Tapi jika ia pergi, anak-anaknya akan kelaparan lagi. Jadi ia bertahan. Setiap malam, saat ia sendirian di kamar kecil yang disediakan majikannya, ia menangis dalam diam. Ia merindukan anak-anaknya. Ia ingin pulang. Tapi dunia tidak memberinya pilihan. Kepulangan yang tak terduga. Suatu malam, setelah bekerja selama lebih dari 2 bulan, Siti tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk pulang diam-diam. Hatinya berdebar saat mendekati rumahnya. Bagaimana keadaan anak-anaknya? Apakah mereka baik-baik saja? Namun, begitu ia membuka pintu, ia menemukan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Tia sedang duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Fajar tertidur di lantai tanpa selimut, dan Dina meringkuk dengan tubuh menggigil. Mereka tampak lebih kurus dari terakhir kali ia melihat mereka. Tia menoleh dan matanya melebar saat melihat Siti. "Ibu?" Suaranya lemah, seolah tidak percaya. Dalam hitungan detik, ia berlari dan memeluk ibunya erat. "Ibu, aku kira ibu tidak akan kembali." Ia menangis terseduh-seduh. Fajar dan Dina terbangun, lalu ikut memeluk Siti. "Ibu pulang? Ibu pulang." Suara mereka bergetar di antara tangis. Siti tidak bisa menahan air matanya. Ia mengusap wajah anak-anaknya satu persatu, merasakan betapa kurusnya mereka. "Maafkan ibu," isaknya. "Ibu janji tidak akan meninggalkan kalian lagi." Malam itu, mereka tidur berpelukan, saling menghangatkan, saling menguatkan. Siti tahu hidup masih akan sulit. Hutang masih ada. Makanan masih sulit didapat. Tapi untuk saat ini, mereka masih bersama. Dan bagi Siti, itu lebih berharga dari segalanya. Di luar, hujan mulai reda, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Seolah memberi harapan bahwa setelah semua penderitaan ini,
Masih ada cahaya di ujung perjalanan mereka. Siti berusaha tetap kuat. Setelah kembali ke rumah, ia mencoba mencari pekerjaan lain agar bisa tetap bersama anak-anaknya. Namun, lingkungan sekitar tidak mempermudah hidupnya. Sejak kepergian suaminya, Siti menjadi bahan perbincangan. Setiap langkah yang ia ambil, setiap usaha yang ia lakukan untuk bertahan hidup, selalu diiringi oleh hinaan dan caci maki dari orang-orang sekitar. Janda miskin seperti dia, mau jadi apa? Kasihan anak-anaknya, punya ibu yang tidak bisa memberi makan dengan layak. Sudah tidak punya suami, sekarang malah mengemis pekerjaan sana-sini. Setiap kata-kata itu menusuk jantungnya seperti pisau tajam. Tapi Siti menahan semuanya. Ia tidak boleh jatuh. Ia harus tetap berdiri untuk anak-anaknya. Namun, hinaan itu tidak hanya berhenti di belakangnya. Di pasar, seorang pedagang berteriak saat Siti mencoba menawar harga beras lebih murah. Kalau tidak punya uang, jangan beli. Jangan berharap belas kasihan terus, Siti. Orang-orang menoleh, beberapa berbisik, ada juga yang tertawa sinis. Siti menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Ia tahu harga dirinya diinjak-injak, tapi ia tetap mengulurkan uang terakhirnya. Hanya segini yang saya punya. Pak, tolong kasih saya setengahnya saja. Pedagang itu mendecakkan lidah. Dasar janda miskin. Ambil, dan jangan datang lagi kalau cuma mau minta belas kasihan. Siti mengambil beras itu dengan tangan gemetar, lalu berlari keluar pasar dengan air mata mengalir di pipinya. Hinaan yang tak berujung. Tetangga-tetangga mulai menjauhinya. Anak-anaknya pun ikut menerima perlakuan yang sama. Di sekolah, Tia dan Fajar sering diejek oleh teman-temannya. Ibumu peminta-minta. Kalian tidak punya ayah, pantas miskin. Suatu hari, Fajar pulang dengan wajah lebam. Apa yang terjadi, Nak? Siti bertanya panik, memeriksa wajah anaknya yang bengkak. Fajar menunduk, menahan air matanya. Teman-teman bilang, ibu seorang pengemis. Aku bilang itu tidak benar. Lalu mereka memukulku. Siti menahan isakan, hatinya terasa remuk. Maafkan ibu, Nak. Bisiknya sambil memeluk Fajar erat. Tia pun tidak luput dari hinaan. Suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya penuh air mata. Ibu, kenapa orang-orang begitu jahat? Suaranya bergetar. Siti menggenggam tangan putrinya. Apa yang terjadi, Nak? Tia terisak. Teman-teman bilang aku tidak pantas bersekolah karena kita miskin. Mereka bilang aku pasti akan berakhir seperti ibu. Tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Air mata Siti jatuh. Hatinya semakin hancur mendengar anak-anaknya dihina seperti itu. Aku tidak ingin sekolah lagi, Bu. Liria. Siti terdiam. Ia ingin membujuk. Ingin berkata bahwa pendidikan itu penting. Tapi bagaimana bisa? Jika setiap hari anaknya harus menerima hinaan dan siksaan batin? Namun, ia tidak boleh menyerah. Ia menggenggam tangan Tia lebih erat. Jangan biarkan mereka menghancurkan impianmu. Nah, kita mungkin miskin, tapi kita tidak kalah. Kita masih punya harapan. Tia tidak menjawab, hanya menunduk sambil menangis. Duka yang tak pernah usai. Suatu hari, kabar buruk kembali menghantam keluarga kecil mereka. Dina jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, napasnya tersengal, dan wajahnya semakin pucat. Ibu. Suara kecil Dina terdengar lemah. Siti panik. Ia mencoba memberi obat seadanya, tapi demam Dina tidak kunjung turun. Ibu akan cari uang untuk membeli obat. Ya, Nak. Kamu harus kuat. Dengan tergesa-gesa, Siti keluar rumah, berharap ada yang mau memberinya pekerjaan. Tapi, seperti biasa, pintu-pintu tetap tertutup untuknya. Ia mengetuk rumah seorang saudagar kaya di kampungnya, berharap bisa meminta pekerjaan atau pinjaman. Namun, yang ia dapatkan hanyalah cemoohan. Kenapa kau datang ke sini, Siti? Wanita kaya itu melipat tangan di dada. Mau meminjam uang lagi? Apa kau pikir aku ini ban? Siti menelan ludah, mencoba menahan rasa malu. Tolong, Bu, anak saya sakit. Saya akan bekerja apa saja untuk membayar nanti. Wanita itu tertawa sinis. Sudah miskin, punya anak banyak.
Sudah tahu tidak mampu, kenapa tidak cari suami lagi saja? Orang-orang di sekitar tertawa. Hinaan itu begitu menyakitkan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Siti tidak bisa melakukan apa-apa. Ia menunduk, menggigit bibir, lalu berbalik pergi dengan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak punya siapa-siapa. Ia tidak punya apa-apa. Dan kini, ia mungkin akan kehilangan Dina. Harapan di tengah luka. Saat kembali ke rumah, ia mendapati Dina semakin lemah. Ibu. Suara Dina hampir tak terdengar. Siti menggenggam tangan kecil itu erat. Ibu di sini, nak? Ibu di sini. Air mata tak terbendung lagi. Fajar dan Tia juga menangis di sudut ruangan. Seakan Tuhan menguji mereka tanpa henti. Namun, di saat putus asa itu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Siti membuka pintu dan menemukan seorang lelaki tua berdiri di sana. Pak Rahman, seorang pedagang keliling yang kadang lewat di kampung mereka. Aku mendengar Dina sakit, katanya dengan suara tenang. Aku tidak punya banyak, tapi ini ada sedikit uang untuk membeli obat. Siti menatap lelaki itu dengan mata penuh air mata. Tapi, Pak. Suaranya bergetar. Terima saja, Siti. Aku tahu kau bukan peminta-minta. Tapi terkadang, manusia memang perlu saling menolong. Siti menunduk, menangis sejadi-jadinya. Malam itu, ia berhasil membeli obat dan makanan untuk Dina. Mungkin hidupnya penuh hinaan. Mungkin dunia tidak adil padanya. Tapi ternyata, masih ada orang baik. Masih ada harapan. Dan itu cukup untuk membuatnya terus bertahan. Pagi itu, tubuh Siti terasa lebih lemah dari biasanya. Sejak beberapa hari terakhir, kepalanya sering pusing, tubuhnya menggigil, dan kadang-kadang pandangannya berputar saat berdiri terlalu lama. Namun, ia tidak punya pilihan. Uang yang diberikan Pak Rahman tempo hari memang bisa menyelamatkan Dina dari demam tinggi. Tapi itu hanya sementara. Persediaan makanan mereka sudah habis lagi. Ia harus bekerja. Ia harus mencari nafkah untuk anak-anaknya, meski tubuhnya hampir menyerah. Tetangganya, Bu Rina, memiliki usaha pemotongan ayam di pasar. Siti pernah mendengar bahwa pekerjaan di sana berat, harus berdiri berjam-jam, terkena darah dan bau amis setiap hari, serta menghadapi pelanggan yang sering marah-marah. Tapi, Siti tidak punya pilihan lain. Jadi, meski tubuhnya masih lemah, ia mengetuk pintu rumah Bu Rina pagi itu. Pekerjaan yang menghancurkan. Apa kamu yakin mau kerja di sini, Siti? Bu Rina bertanya sambil menatapnya dari atas ke bawah. Kerja di pemotongan ayam itu berat. Loh, bukan kerjaan untuk orang yang lemah. Siti menggenggam ujung kain lusuhnya. Saya kuat, Bu. Saya butuh pekerjaan. Bu Rina mendengus. Baiklah, tapi gajinya kecil. Dan kalau kau sakit atau lamban, aku tidak segan-segan menggantimu dengan orang lain. Siti mengangguk cepat. Ia tidak peduli soal gaji. Yang penting ada uang untuk membeli beras hari ini. Hari pertama bekerja di pemotongan ayam terasa seperti neraka bagi tubuhnya yang lemah. Tangannya gemetar saat memegang pisau, tapi ia tetap berusaha menyembelih ayam seperti yang diperintahkan. Bau darah menusuk hidungnya, membuat kepalanya semakin pusing. Ia harus mencelupkan ayam yang baru disembelih ke dalam air panas, mencabuti bulunya, lalu membersihkan isi perutnya. Tangannya terluka beberapa kali karena pisau yang tajam, tapi ia tidak berani mengeluh. Kamu lambat sekali, Siti. Bentak seorang pekerja lain, seorang wanita parubaya yang sudah lama bekerja di sana. Saya mohon maaf. Siti berbisik sambil mempercepat gerakannya. Namun, tubuhnya semakin lemah. Saat tengah mencabut bulu ayam, kepalanya mendadak berputar, dan tiba-tiba, bruk. Siti jatuh tersungkur ke lantai, pingsan di tengah genangan darah ayam. Hinaan di balik kesakitan. Saat sadar, ia sudah berada di pojok ruangan, duduk bersandar pada dinding kayu yang dingin. Beberapa pekerja berdiri di sekelilingnya, menatapnya dengan ekspresi sinis. Sudah tahu sakit, masih maksa kerja. Kasihan, sudah janda, miskin, sekarang jatuh sakit pula. Kalau kamu tidak kuat, jangan kerja di sini, Siti. Bu Rina mendekatinya dengan tangan di pinggang. Aku tidak butuh pekerja yang lemah. Kalau kamu tidak bisa kerja dengan baik,
Lebih baik pulang saja. Siti mencoba berdiri, meskipun tubuhnya masih gemetar. Saya mohon, Bu. Saya butuh pekerjaan ini. Bu Rina mendengus. Kalau kau jatuh lagi, aku tidak akan bertanggung jawab. Aku beri kau kesempatan satu kali lagi. Tapi jangan mengeluh kalau tubuhmu tidak kuat. Dengan sisa tenaga, Siti kembali bekerja. Ia menahan rasa sakit, menahan hinaan, dan menahan air mata. Rasa sakit yang tak tertahankan. Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah. Tangannya penuh luka karena terus memegang pisau tajam. Kukunya menghitam karena darah dan kotoran ayam yang sulit dibersihkan. Tubuhnya semakin lemah. Tapi ia tidak berani berhenti. Setiap pagi, ia bangun dengan kepala pusing dan badan lemas. Namun, ia tetap melangkah ke tempat pemotongan ayam, berharap bisa membawa pulang sedikit uang untuk anak-anaknya. Namun, penderitaan tidak berhenti sampai di situ. Di pasar, beberapa pelanggan sering memandangnya dengan tatapan merendahkan. Hei, itu kan janda yang kerja di sini? Kasihan sekali. Suaminya mati. Sekarang banting tulang sendirian. Pasti berat, ya? Kenapa tidak cari suami baru saja? Biar tidak perlu kerja susah begini. Setiap kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatinya. Tapi ia tetap diam. Ia tetap menunduk, tetap bekerja. Karena jika ia membalas, mereka hanya akan semakin menghinanya. Namun, tubuhnya semakin tidak kuat. Suatu hari, saat sedang mencabut bulu ayam, tangannya tiba-tiba gemetar hebat. Pandangannya mengabur. Kemudian, dunia di sekelilingnya menjadi gelap. Jatuhnya seorang ibu. Ketika Siti membuka mata, ia sudah berada di dalam rumahnya sendiri. Di sekelilingnya, ada Tia, Fajar, dan Dina yang menangis. Ibu! Ibu bangun! Tia mengguncang bahunya. Siti mengerjapkan mata, mencoba mengerti apa yang terjadi. Ibu pingsan di tempat kerja. Suara Fajar lirih. Ada orang yang mengantarkan ibu pulang. Siti mencoba duduk, tapi tubuhnya terasa sangat lemah. Tia menggenggam tangannya erat. Ibu, jangan bekerja dulu. Ibu butuh istirahat. Siti tersenyum lemah. Tapi kalau ibu tidak bekerja, kita tidak bisa makan, Nak. Dina yang masih kecil hanya menangis, tidak mengerti apa-apa. Air mata Tia jatuh. Ibu, aku tidak peduli jika kita harus kelaparan satu hari, yang penting ibu tidak sakit. Fajar menunduk, menggigit bibirnya. Ibu sudah terlalu banyak menderita. Siti merasakan matanya panas. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia harus bekerja tanpa henti demi anak-anaknya. Tapi, bagaimana jika karena terlalu memaksakan diri, ia justru meninggalkan mereka selamanya? Ia tidak boleh mati. Ia tidak boleh meninggalkan mereka sendirian di dunia ini. Hari itu, Siti akhirnya mengizinkan dirinya untuk beristirahat. Ia membiarkan anak-anaknya merawatnya, meski mereka hanya bisa memberikan air hangat dan selimut tipis. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis di depan mereka. Menangis bukan karena hinaan, bukan karena lelah, tapi karena ia sadar betapa besar cinta anak-anaknya padanya. Dan itu lebih berarti dari semua penderitaan yang ia hadapi. Setelah beristirahat beberapa hari karena sakit, Siti akhirnya merasa sedikit lebih baik. Meski tubuhnya masih lemah, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus diam di rumah. Anak-anaknya butuh makan, mereka butuh sekolah, dan ia butuh uang untuk membayar semua itu. Namun, ia sadar bahwa bekerja di pemotongan ayam bukan pilihan yang baik untuk kesehatannya. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Dan jika ia terus memaksakan diri, mungkin ia benar-benar akan jatuh sakit parah. Akhirnya, setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencoba berjualan makanan. Nasi uduk, mungkin? Gumamnya saat berbicara dengan Tia. Ibu bisa memasaknya di rumah dan menjualnya pagi-pagi sebelum anak-anak sekolah. Tia mengangguk penuh semangat. Ibu, itu ide yang bagus. Aku bisa membantu membungkusnya. Fajar dan Dina juga tampak senang dengan rencana itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada harapan kecil yang menyala di mata mereka. Awal perjuangan berjualan nasi uduk. Dengan modal seadanya, Siti mulai mencoba berjualan nasi uduk di depan rumahnya. Ia memasak nasi yang gurih dengan santan, menambahkan lauk sederhana seperti tempe,
telur, dan sambal. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh untuk memasak. Tia membantu membungkus nasi, sementara Fajar yang sudah lebih besar mulai membantu menjajakan dagangan ke tetangga sekitar. Pada hari pertama, hanya beberapa bungkus yang laku. Namun, Siti tidak putus asa. "Ayo, besok kita coba lagi," katanya dengan senyum lemah. Hari demi hari, jualannya mulai dikenal orang. Para tetangga yang dulu hanya bisa mencibirnya, kini mulai membeli nasi uduknya. Beberapa pelanggan tetap mulai datang setiap pagi. Perlahan, keadaan ekonomi mereka sedikit membaik. Mereka tidak lagi harus kelaparan setiap malam. Anak-anaknya mulai bisa tersenyum lebih sering. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Fajar jatuh sakit. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam sederhana di rumah, Fajar tiba-tiba mengeluh pusing. "Ibu, kepala Fajar sakit sekali." Siti segera menghampiri anaknya dan meraba dahinya. "Panas, sangat panas." "Nak, kau kenapa?" Siti bertanya cemas. Fajar menggigit bibirnya, menahan sakit. "Aku pusing, Bu, perutku juga sakit." Malam itu, Fajar semakin lemah. Napasnya mulai berat, tubuhnya semakin panas, dan ia terus mengeluh sakit perut. Siti panik. "Tia, ambilkan air hangat dan kain lap," katanya buru-buru. Tia bergegas mengambilnya dan membantu Siti mengompres Fajar. Namun, suhu tubuh Fajar tidak turun. Bahkan, semakin panas. "Ibu, aku sakit." Suara Fajar semakin lemah. Siti menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia tahu, ini bukan demam biasa. Anaknya butuh dibawa ke dokter. Tapi uangnya tidak cukup. Perjuangan mencari biaya. Keesokan harinya, Siti memberanikan diri pergi ke klinik dengan membawa Fajar. Namun, setelah diperiksa, dokter memberikan kabar buruk. "Bu, anak ibu terkena demam berdarah. Harus segera dirawat di rumah sakit. Jika tidak, bisa berbahaya." Dunia seakan runtuh bagi Siti. Rumah sakit? Biayanya pasti sangat mahal. Siti mencoba memohon kepada dokter. "Dok, saya tidak punya banyak uang, bisakah ada cara lain?" Dokter menggeleng pelan. "Bu, kalau terlambat ditangani, bisa fatal." Air mata Siti jatuh. Ia tidak boleh kehilangan Fajar. Ia harus mencari uang secepatnya, menjual lebih banyak nasi uduk. Siti pulang dengan hati berat. Namun, ia tidak boleh menyerah. Malam itu, ia memasak nasi uduk dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Besok paginya, ia berjalan dari rumah ke rumah, menawarkan dagangannya kepada siapa saja yang ia temui. "Bu, tolong beli nasi uduk saya, anak saya sakit. Saya butuh uang untuk berobat." Beberapa orang menatapnya dengan iba dan membeli dagangannya, namun, ada juga yang menolaknya dengan kasar. "Apa? Minta dikasihani lagi? Sudah tahu miskin, kenapa punya anak banyak?" Siti menunduk, menahan air mata. Tapi, ia tetap melangkah. Ia tetap menjajakan dagangannya, demi Fajar. Bantuan tak terduga. Saat sedang berkeliling, seorang wanita tiba-tiba menghampirinya. "Siti." Siti menoleh dan mendapati Pak Rahman, pria tua yang pernah membantunya saat Dina sakit. "Kamu kenapa terlihat begitu sedih?" tanyanya. Siti terisak, lalu menceritakan semuanya. Pak Rahman menghela napas. "Berapa yang kau butuhkan untuk membawa Fajar ke rumah sakit?" Siti terdiam. Bagaimana mungkin ia meminta uang lagi? Namun, Pak Rahman tersenyum lembut. "Aku tidak bisa membantu banyak, tapi aku akan meminjamkan uang untuk biaya awal rumah sakit. Jangan pikirkan soal membayarnya dulu." Mata Siti kembali berkaca-kaca. "Tapi, Pak." Pak Rahman menepuk bahunya. "Jangan pikirkan apa-apa selain kesembuhan anakmu." Perjuangan di rumah sakit. Dengan uang pinjaman dari Pak Rahman, Siti segera membawa Fajar ke rumah sakit. Ia melihat anaknya terbaring di ranjang dengan infus di tangannya. Tubuhnya masih panas. Hatinya sakit. Tapi setidaknya, kini Fajar mendapatkan perawatan. Hari-hari di rumah sakit tidak mudah. Siti harus mengurus administrasi, mencari cara untuk membayar sisa biaya, dan tetap berjualan nasi uduk setiap pagi agar bisa membeli makanan untuk dirinya dan anak-anaknya. Namun, ia tidak peduli betapa beratnya semua ini.
Selama Fajar bisa sembuh, ia akan terus berjuang. Dan akhirnya, setelah beberapa hari dirawat, suhu tubuh Fajar mulai turun. Anaknya perlahan mulai membaik. Saat Fajar membuka matanya dan tersenyum lemah, Siti merasa seluruh penderitaannya terbayar. Harapan yang kembali menyala. Setelah beberapa minggu penuh perjuangan, Fajar akhirnya bisa pulang ke rumah. Meski hutangnya masih ada, meski bebannya belum berkurang, Siti merasa lebih kuat dari sebelumnya. Karena ia tahu, tidak peduli seberapa besar ujiannya, ia akan selalu berjuang demi anak-anaknya. Dan kini, meski hidup mereka masih sulit, ada satu hal yang membuatnya terus bertahan, harapan. Karena selama harapan itu masih ada, maka perjuangan pun tidak akan sia-sia. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Namun kali ini, Siti tidak lagi merasa terlalu sendirian. Sejak kesembuhan Fajar, ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya. Beban hidupnya memang belum berkurang, hutangnya masih ada, dan kebutuhan anak-anaknya terus meningkat. Tapi satu hal yang membuatnya tetap bertahan usaha dan doa tidak akan pernah sia-sia. Kini, ia menjalani dua pekerjaan sekaligus. Setiap pagi sebelum subuh, ia bangun untuk memasak nasi uduk. Sementara itu, Tia membantunya menyiapkan bahan-bahan, Dina membungkus, dan Fajar, yang kini lebih sehat, mulai berani ikut menjajakan dagangan ke sekitar kampung. Setelah nasi uduk habis terjual, ia beristirahat sejenak sebelum berangkat ke pemotongan ayam milik tetangganya. Meski berat, ia tidak mengeluh. Ia tahu, inilah jalan yang harus ditempuh untuk memperjuangkan kehidupan mereka. Jualan nasi uduk yang kian ramai. Setelah beberapa minggu berjualan, nasi uduk buatan Siti mulai dikenal banyak orang. Pelanggannya tidak hanya dari kampung sekitar, tapi juga orang-orang yang bekerja pagi-pagi dan membutuhkan sarapan murah namun mengenyangkan. Bu Siti, nasi uduknya enak sekali. Bisa tambah lauknya? Tanya seorang pelanggan yang datang setiap pagi. Siti tersenyum. Tentu, Bu. Mau tempe atau telur? Tempenya 2. Ya. Sambalnya banyakin. Kini, setiap pagi, dagangannya selalu habis sebelum pukul 8. Tia bahkan mulai mencatat pesanan dari pelanggan tetap agar mereka tidak kehabisan. Ibu, mungkin kita bisa tambah porsi jualannya. Tia mengusulkan suatu pagi. Siti terdiam sejenak. Tapi, modal kita terbatas. Nak? Dina yang mendengar itu langsung menimpali. Bagaimana kalau kita coba kumpulkan uang dulu? Mungkin seminggu lagi kita bisa tambah porsi. Siti mengangguk. Ia merasa bersyukur karena anak-anaknya tidak hanya sekadar membantu, tetapi juga mulai berpikir untuk mengembangkan usaha mereka. Kembali ke pemotongan ayam. Meski jualan nasi uduk semakin sukses, uang yang didapat masih belum cukup untuk melunasi hutang dan memenuhi kebutuhan rumah. Maka, setelah berjualan, Siti tetap bekerja di pemotongan ayam. Ia harus menahan rasa lelah dan sakit di badannya. Kadang-kadang, tangannya gemetar saat harus mencabuti bulu ayam atau memotong bagian-bagiannya. Namun, ia tetap bertahan. Setiap kali tubuhnya hampir menyerah, ia selalu mengingat wajah anak-anaknya. Mereka adalah alasan ia harus terus berjuang. Namun, di tempat kerja, hinaan dan caci maki masih sering terdengar. Bu Siti masih kerja di sini? Katanya jualan nasi uduk laris. Haha, mungkin cuma laris sehari 2 hari. Mana cukup buat bayar hutang? Siti hanya menunduk, tidak mau menanggapi. Baginya, yang terpenting adalah anak-anaknya bisa makan dan hidup dengan layak. Namun, ada satu hal yang membuatnya terharu. Beberapa pelanggan nasi uduknya ternyata adalah pekerja di pemotongan ayam itu. Mereka mulai menghormatinya, tidak lagi meremehkan seperti dulu. Bahkan, ada yang mulai membelanya. Udahlah, jangan menghina Bu Siti. Dia pekerja keras. Siti hanya bisa tersenyum tipis. Ia tidak butuh pembelaan, ia hanya butuh kekuatan untuk terus bertahan. Anak-anak yang mulai mandiri. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Siti semakin mandiri. Tia, yang paling besar, mulai lebih banyak membantu mengatur keuangan. Ibu, tadi aku hitung pemasukan kita hari ini. Kalau kita sisihkan sedikit setiap hari, mungkin 2 bulan lagi kita bisa beli gerobak kecil untuk jualan. Siti mengelus kepala putrinya. Terima kasih, Nak. Ibu bangga padamu. Sementara itu,
Dina semakin cekatan dalam membungkus nasi uduk. Fajar, meski belum sepenuhnya kuat setelah sakit, tetap semangat membantu berjualan. Bahkan si kecil Rian, yang dulu hanya bisa menangis karena lapar, kini mulai membantu dengan caranya sendiri, menyusun plastik pembungkus atau menghibur ibunya dengan celoteh polosnya. Melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, hati Siti terasa hangat. Mungkin hidup mereka masih sulit. Mungkin perjuangan ini masih panjang. Tapi setidaknya, ia tidak lagi berjuang sendirian. Cahaya di ujung perjalanan. Suatu pagi, seorang pelanggan tetap yang bekerja di pasar memberi saran kepada Siti. Bu, kenapa nggak coba jualan di pasar saja? Lebih banyak orang, lebih banyak pembeli. Siti berpikir sejenak. Ia memang pernah terpikir untuk berjualan di tempat yang lebih ramai. Tapi ia takut tidak mampu membayar sewa tempat. Namun, pelanggan itu tersenyum. Saya kenal pemilik kios kecil di dekat pintu masuk pasar. Kalau ibu mau, saya bisa bantu negosiasi. Hati Siti berdebar. Mungkinkah ini jalannya? Mungkinkah hidup mereka akan lebih baik? Dengan penuh harapan, ia mengangguk. Ia siap mengambil langkah berikutnya. Ia siap membawa anak-anaknya menuju kehidupan yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa yakin bahwa cahaya harapan itu benar-benar ada. Matahari baru saja naik ketika Siti tiba di pemotongan ayam seperti biasa. Tubuhnya masih terasa lelah setelah bangun dini hari untuk menyiapkan nasi uduk, tetapi ia tidak mengeluh. Baginya, selama ada kesempatan untuk bekerja, ia akan terus berusaha. Hari itu, pemotongan ayam tampak lebih ramai dari biasanya. Siti sibuk mencabuti bulu ayam sambil sesekali menahan rasa sakit di lengannya. Luka-luka kecil akibat pisau tajam sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Hendra, pemilik usaha pemotongan ayam tempatnya bekerja, tiba-tiba memanggilnya ke dalam ruangan. Siti, duduklah sebentar, kata Pak Hendra dengan suara ramah. Siti menurut, hatinya berdebar. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh bosnya. Saya sudah lama memperhatikan kerja kerasmu, lanjut Pak Hendra. Kamu tidak pernah mengeluh, selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan saya juga dengar nasi udukmu mulai terkenal. Benar begitu? Siti tersenyum kecil. Alhamdulillah, Pak. Anak-anak saya juga ikut membantu. Pak Hendra mengangguk. Saya ingin memberikan tawaran kepadamu. Bagaimana kalau kamu berhenti bekerja di sini dan mulai berdagang ayam di pasar atas nama usaha saya? Saya akan menanggung modalnya. Dan kamu bisa menjual nasi udukmu di sana juga. Siti tertegun. Matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bapak benar-benar ingin memberikan kepercayaan itu pada saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Hendra tersenyum. Iya, Siti. Saya percaya padamu. Kamu pantas mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Air mata menggenang di mata Siti. Selama ini ia bekerja tanpa berharap apa-apa selain bisa bertahan hidup. Tetapi kini seseorang percaya padanya. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ucapnya haru. Pak Hendra menepuk pundaknya. Besok pagi, kita akan ke pasar untuk mengurus tempat. Saya yakin, kamu bisa sukses di sana. Hari pertama di pasar. Keesokan harinya, Siti dan Pak Hendra pergi ke pasar untuk melihat kios yang akan ditempatinya. Lokasinya cukup strategis, dekat dengan pintu masuk pasar, sehingga mudah dijangkau oleh pembeli. Siti, mulai sekarang ini tempatmu. Kamu bisa menjual ayam potong dari usaha saya, dan kalau mau, kamu juga bisa menjual nasi uduk di sini, kata Pak Hendra. Siti mengangguk penuh semangat. Ia merasa seperti diberi kesempatan baru untuk mengubah hidupnya. Hari pertama berjualan di pasar tidak mudah. Siti harus beradaptasi dengan suasana yang lebih ramai dan bersaing dengan pedagang lain. Namun, dengan keramahan dan kejujurannya, ia mulai mendapatkan pelanggan tetap. Nasi uduk dan ayam potong di sini enak dan segar. Seru seorang pelanggan yang sudah 2 kali datang. Dina dan Fajar juga ikut membantu di kios. Dina melayani pembeli, sementara Fajar membantu mengangkat ayam potong dari pengiriman. Mereka bekerja sebagai satu tim, seperti keluarga yang saling menguatkan. Hinaan yang berubah menjadi pujian namun, seperti biasa, tidak semua orang senang melihat keberhasilan Siti. Beberapa pedagang lain mulai merasa terganggu dengan kehadirannya.
Lihat itu. Dulunya cuma pekerja di pemotongan ayam. Sekarang mau saingan sama kita? Bisik seorang pedagang pada rekannya. Siti mendengar itu, tetapi ia tidak membalas. Ia memilih tetap fokus pada pekerjaannya, namun, seiring waktu, para pedagang itu mulai berubah pikiran. Mereka melihat bagaimana Siti bekerja keras setiap hari, tidak pernah curang, dan selalu menjaga kualitas dagangannya. Bu Siti, bisa pesan ayam 10 ekor untuk besok pagi? Pelanggan saya suka beli ayam dari sini, kata seorang pedagang warung makan suatu hari. Siti tersenyum. Tentu, Pak. Saya siapkan yang terbaik untuk Bapak. Hinaan yang dulu diterimanya perlahan berubah menjadi pujian dan penghormatan. Ia membuktikan bahwa kerja keras dan kejujuran akan selalu membuahkan hasil. Mimpi yang mulai menjadi nyata seiring berjalannya waktu, usaha Siti semakin berkembang. Nasi uduknya laris manis, dan dagangan ayam potongnya juga selalu habis. Kini, setiap bulan, ia bisa menabung sedikit demi sedikit. Anak-anaknya tidak lagi kelaparan seperti dulu. Dia bahkan sudah bisa kembali bersekolah. Sesuatu yang dulu hanya menjadi impian bagi mereka. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Siti duduk di depan rumah bersama anak-anaknya. Ibu, apakah kita sudah tidak miskin lagi? Tanya Rian polos. Siti tersenyum, menatap wajah anak-anaknya satu persatu. Kita masih harus terus berusaha. Nah, tapi yang pasti, sekarang kita sudah jauh lebih baik daripada dulu. Tia menggenggam tangan ibunya erat. Terima kasih, Ibu. Tanpa Ibu, kita mungkin tidak akan sampai di sini. Siti menatap langit malam, air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Dulu, ia hanya seorang ibu yang berjuang sendirian dalam gelapnya kesulitan. Tapi kini, ia melihat cahaya harapan semakin terang di ujung perjalanan mereka. Dan ia yakin, selama mereka tetap bersama dan tidak menyerah, masa depan yang lebih baik akan selalu ada untuk mereka. Matahari pagi mulai menyinari pasar saat Siti tiba di kiosnya bersama anak-anaknya. Ia menghela napas panjang, merasakan kebahagiaan yang jarang ia rasakan beberapa tahun terakhir. Kini, hidup mereka sudah lebih baik. Nasi uduknya semakin laris. Ayam potongnya selalu habis sebelum siang, dan yang paling penting, anak-anaknya tidak lagi kelaparan. Namun, ia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Meskipun hidupnya sudah mulai membaik, ia masih harus bekerja keras untuk memastikan bahwa masa depan anak-anaknya lebih terjamin. Kesuksesan yang mulai terlihat. Setiap pagi, kios kecil Siti selalu ramai. Pagi, Bu Siti. Saya pesan ayam 5 ekor. Ya. Bu Siti. Nasi uduknya tambah 1 bungkus lagi. Sambalnya enak banget. Siti tersenyum. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ia, seorang janda miskin yang dulu hanya pekerja kasar, kini menjadi salah satu pedagang yang diperhitungkan di pasar. Ia bahkan mulai mendapatkan pelanggan dari luar kampung. Ada yang mendengar dari mulut ke mulut tentang kelezatan nasi uduknya dan datang jauh-jauh hanya untuk mencobanya. Namun, meskipun usahanya semakin berkembang, Siti tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Tantangan baru, persaingan di pasar. Kesuksesan Siti tentu saja tidak membuat semua orang senang. Beberapa pedagang ayam potong lain mulai merasa tersaingi. Bu Siti ini cepat sekali suksesnya. Jangan-jangan, dia pakai cara curang. Ah, mungkin ayamnya lebih murah karena dia kerjasama dengan bos pemotongan ayam. Desas-desus itu mulai menyebar di antara para pedagang pasar. Siti yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu, setiap kesuksesan pasti membawa tantangan baru. Namun, ia tidak ingin membalas dengan kata-kata. Ia memilih untuk membuktikan dengan tindakan. Bu, kenapa ibu diam saja kalau mereka ngomongin yang jelek-jelek tentang kita? Tanya Dina suatu malam. Siti mengusap kepala anaknya. Nak, orang boleh berkata apa saja. Yang penting, kita tahu bahwa kita tidak melakukan hal yang salah. Biarkan waktu yang membuktikan semuanya. Dan benar saja, perlahan-lahan para pedagang yang dulu menjelek-jelekannya mulai diam. Mereka melihat bahwa pelanggan tetap datang ke kios Siti bukan karena harga murah semata, tetapi karena kejujurannya, keramahan pelayanannya, dan kualitas barang dagangannya. Bahkan, beberapa dari mereka mulai berteman dengannya. Bu Siti, maaf ya kalau dulu saya pernah berkata buruk tentang ibu. Saya hanya iri, ujar salah satu pedagang ayam suatu hari. Siti tersenyum lembut. Tidak apa-apa,
Bu, saya paham. Kita semua berjuang untuk hidup, kan? Sejak saat itu, Siti semakin diterima di lingkungan pasar. Ia bukan lagi seorang pendatang baru yang diremehkan, melainkan seorang pedagang yang dihormati. Perjuangan untuk pendidikan anak-anak. Dengan hasil jualannya yang semakin stabil, Siti mulai berpikir untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Tia, yang dulu sempat berhenti sekolah, kini sudah kembali belajar dengan penuh semangat. Dina juga semakin rajin dan bercita-cita menjadi seorang guru. Namun, masalah baru muncul. Fajar, yang dulu sakit parah, masih sering mengalami kelelahan. Ia tidak bisa bekerja terlalu lama di kios tanpa merasa pusing dan lemah. Siti mulai khawatir. Ia takut bahwa penyakit Fajar belum sepenuhnya sembuh. Fajar, kamu baik-baik saja, nak? Tanyanya suatu malam. Fajar tersenyum kecil. Aku baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit lelah. Namun, Siti tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun membawa Fajar ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kabar yang menggetarkan hati. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menatap Siti dengan wajah serius. Bu Siti, ada kemungkinan Fajar mengalami gangguan pada jantungnya. Kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikannya. Dunia Siti seakan runtuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa anaknya masih menyimpan penyakit serius setelah semua perjuangan yang mereka lalui. Namun, ia tidak boleh menyerah. Jika selama ini ia bisa bertahan menghadapi berbagai kesulitan, maka kali ini pun ia harus kuat. Ibu akan mencari cara untuk mengobatimu, nak, katanya sambil menggenggam tangan Fajar. Fajar hanya tersenyum. Aku percaya pada ibu. Harapan yang tak pernah padam. Keesokan harinya, Siti kembali bekerja dengan tekad yang lebih besar. Ia tahu bahwa ia harus mencari lebih banyak uang untuk biaya pengobatan Fajar. Tanpa berpikir dua kali, ia mulai mencari cara agar bisnisnya semakin berkembang. Ia menambah jumlah nasi uduk yang dijual. Ia mulai menerima pesanan dalam jumlah besar untuk acara-acara. Dan yang paling mengejutkan, Pak Hendra menawarkan untuk memperluas kiosnya agar bisa menampung lebih banyak pelanggan. Siti, saya lihat usahamu semakin maju. Saya ingin membantumu lebih jauh. Kamu bisa menggunakan sebagian kios ini untuk jualan makanan siap saji. Bagaimana? Siti hampir menangis mendengar tawaran itu. Terima kasih, Pak Hendra. Saya tidak tahu harus berkata apa. Pak Hendra tersenyum. Kamu layak mendapatkannya, Siti. Ini hasil kerja kerasmu sendiri. Dengan bantuan anak-anaknya, Siti mulai menambah menu di kiosnya. Kini, ia tidak hanya menjual ayam potong dan nasi uduk, tetapi juga lauk pauk lainnya seperti ayam goreng, sambal, dan sayur lodeh. Usahanya semakin berkembang pesat. Dan sedikit demi sedikit, ia mulai mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan Fajar. Cahaya di ujung jalan. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Siti duduk di depan rumah bersama anak-anaknya. Mereka berbincang tentang masa depan. Ibu, kalau nanti kita sudah punya cukup uang, aku ingin lanjut sekolah ke perguruan tinggi, kata Tia dengan semangat. Iya, Bu. Aku juga ingin jadi guru, tambah Dina. Siti tersenyum bahagia. Dulu, ia hanya bisa bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Tapi sekarang, ia melihat bahwa impian itu perlahan-lahan menjadi kenyataan. Meski masih ada tantangan di depan, ia percaya bahwa selama mereka tetap bersatu dan terus berjuang, mereka akan bisa melewati semuanya. Ia menatap anak-anaknya satu persatu dan berkata, kita sudah melewati banyak hal bersama. Dan ibu yakin, selama kita tetap berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Anak-anaknya mengangguk. Mata mereka bersinar penuh harapan. Di dalam hati Siti, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Tetapi kali ini, ia tidak lagi takut. Karena ia yakin, cahaya harapan akan selalu ada bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Siti duduk di teras rumahnya yang kini jauh lebih nyaman dibandingkan beberapa tahun lalu. Ia menatap halaman kecil di depannya, di mana dulu ia sering termenung memikirkan bagaimana cara memberi makan keempat anaknya. Hari-hari penuh air mata, kelaparan, dan kesulitan telah berlalu. Kini, ia bisa menghela napas lega. Di sampingnya, Dina membawakan segelas teh hangat. Ibu, minum dulu. Hari ini ibu sudah bekerja terlalu keras.
Siti tersenyum dan menerima gelas itu. Terima kasih, Nak. Ibu hanya ingin menikmati momen ini sebentar. Momen ketika ia bisa duduk santai tanpa perlu memikirkan besok harus makan apa. Momen ketika keempat anaknya kini telah tumbuh menjadi sosok-sosok yang mandiri dan sukses. Perjalanan yang tidak mudah perjalanan menuju titik ini tentu tidak mudah. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Pak Hendra untuk berjualan di pasar, Siti bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit. Awalnya hanya nasi uduk dan ayam potong. Lalu ia menambah variasi lauk, kemudian mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Pagi-pagi sekali, ia sudah di pasar, menyiapkan dagangannya. Malamnya, ia masih harus menghitung keuangan dan memastikan stok untuk esok hari. Anak-anaknya selalu membantu. Dina yang masih kecil saat itu sudah mulai membantu membungkus nasi uduk. Tia yang lebih besar sering membantu mencatat pesanan. Fajar dan Rian, dua anak laki-lakinya, bertugas mengangkat barang dan membantu melayani pembeli. Bu, capek enggak? Tanya Tia suatu hari. Siti tersenyum dan mengusap kepala anak sulungnya. Capek, Nak. Tapi selama kita bisa makan dan sekolah, Ibu rela. Dan mereka pun terus berjuang. Keempat anak yang sukses kini, bertahun-tahun kemudian, Siti bisa melihat hasil dari kerja kerasnya. Tia, sang dokter yang membanggakan Tia, anak sulungnya, kini telah menjadi seorang dokter. Setelah melewati berbagai rintangan, ia akhirnya berhasil lulus dari Fakultas Kedokteran dengan beasiswa penuh. Ibu, kalau dulu ibu tidak memaksaku untuk terus sekolah, aku tidak akan sampai di titik ini, ujar Tia dengan mata berkaca-kaca saat ia pertama kali mengenakan jas putih kebanggaannya. Siti memeluknya erat. Ibu selalu percaya, Nak, kamu anak yang pintar dan kuat. Sekarang, Tia bekerja di rumah sakit sebagai dokter umum dan sedang melanjutkan spesialisnya. Ia sering mengingat bagaimana dulu keluarganya kesulitan berobat, sehingga ia bertekad menjadi dokter agar bisa membantu orang-orang yang senasib dengannya. Dina, sang guru yang menginspirasi Dina, anak kedua Siti, kini menjadi seorang guru. Sejak kecil, ia sudah bercita-cita untuk mengajar, dan kini ia mengajar di sekolah dasar dekat rumah mereka. Ia selalu mengatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, tidak peduli seberapa sulit hidup mereka. Bu, aku ingin jadi guru yang bisa menginspirasi anak-anak miskin seperti kita dulu, katanya suatu hari. Siti menangis mendengar itu. Ia bangga karena anaknya tidak hanya sukses, tetapi juga peduli dengan orang lain. Fajar, pengusaha yang berhasil Fajar, yang dulu sakit-sakitan, kini telah menjadi seorang pengusaha sukses. Setelah sembuh dari penyakitnya, ia memilih untuk berbisnis di bidang kuliner, mengikuti jejak ibunya. Ia membuka restoran sederhana yang berkembang menjadi waralaba. Kini, ia memiliki beberapa cabang restoran di berbagai kota. Bu, aku belajar dari ibu bagaimana cara bertahan dan berjuang. Aku ingin membuat usaha ini semakin besar agar ibu tidak perlu bekerja lagi, kata Fajar saat pertama kali membuka cabangnya yang keempat. Siti hanya bisa menangis bahagia. Rian, seorang insinyur yang hebat. Rian, anak bungsunya, kini bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan ternama. Sejak kecil, ia selalu tertarik dengan mesin dan teknologi. Siti ingat bagaimana Rian kecil sering membongkar radio bekas untuk mencari tahu bagaimana cara kerjanya. Berkat kegigihannya, ia mendapat beasiswa dan berhasil menempuh pendidikan teknik. Sekarang, ia menjadi salah satu insinyur muda berbakat di perusahaannya. Ibu, aku ingin membelikan rumah untuk ibu nanti, katanya suatu hari. Siti hanya tersenyum. Baginya, keberhasilan anak-anaknya sudah lebih dari cukup. Momen yang mengharukan. Suatu hari, keempat anaknya berkumpul dan mengajak Siti ke sebuah tempat. Ibu, kami punya kejutan, kata Dina. Mereka membawa Siti ke sebuah rumah yang besar dan nyaman. Ibu, ini rumah untuk ibu. Kami ingin ibu tinggal di sini, menikmati hidup tanpa harus bekerja terlalu keras lagi, ujar Fajar. Siti menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan memiliki rumah sendiri, rumah yang lebih besar dari impiannya dulu. Ibu tidak perlu lagi bangun subuh untuk ke pasar. Tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang, tambah Tia. Siti menutup mulutnya, mencoba menahan tangis. Anak-anakku, kalian sudah berjuang begitu keras. Ibu bangga pada kalian, katanya dengan suara bergetar.
Mereka berempat memeluk ibunya. Ibu yang mengajarkan kami untuk berjuang. Semua ini karena ibu, ujar Rian. Siti menatap wajah-wajah anaknya satu persatu. Mereka yang dulu kecil dan rapuh, kini telah menjadi sosok yang kuat dan sukses. Dulu, ia hanya seorang janda miskin yang berjuang demi sesuap nasi untuk anak-anaknya. Kini, ia melihat mereka berdiri tegak dengan kehidupan yang lebih baik. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua perjuangan, air mata, dan kesakitan yang pernah ia alami tidaklah sia-sia. Akhir dari sebuah perjalanan, awal dari kebahagiaan. Siti akhirnya menerima rumah itu. Namun, ia tetap memilih untuk sesekali pergi ke pasar, bukan untuk bekerja, tetapi untuk mengunjungi teman-temannya. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Ia selalu mengingat masa-masa sulitnya, dan itu membuatnya semakin bersyukur atas kehidupan yang ia miliki sekarang. Di usia senjanya, ia tidak lagi harus bekerja keras. Kini, ia menikmati waktunya dengan cucu-cucunya, mengajari mereka cara memasak, dan mendampingi anak-anaknya dalam perjalanan mereka masing-masing. Saat duduk di beranda rumah barunya, Siti menatap langit senja dan tersenyum. Hidupnya memang penuh perjuangan. Tapi kini, ia bisa menikmati hasilnya. Ia telah berhasil. Dan anak-anaknya telah membuktikan bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Terima kasih, jangan lupa saksikan hikmah kehidupan selanjutnya.